kalau saya Mas, petani itu kan harus sejahtera. Nah, sejahtera itu ya harus mendapatkan hasil. Jadinya bagaimana mau sejahtera, hasilnya pertanian aja nggak ada. Itu kalau saya analisa bisnis itu harus ada Mas. Jadi kalau kita punya 70 galon, itu tiap hari bisa panen 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo kayak gitu. Hampir rata-rata baik melon maupun seledri atau bawang merah, itu formula kita itu Mas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Madiwiono. Saya di sini sebagai pengelola Studi Tani Kalisuci atau sebagai pemilik Studi Tani Kalisuci. Kalau untuk di kelompok, saya sebagai ketua kelompok tani Kampung Tangguh Kalisuci. Yang kami tanam adalah seledri. Kalau teman-teman ya kebanyakan lebih ke melon. Ada beberapa jenis melon yang kita tanam. Kampung Tangguh Kalisuci adalah sebenarnya itu suatu singkatan dan filosofi sendiri bagi kami. Itu kalau Kampung Tangguh Kalisuci sebenarnya itu kalau kampungnya itu kawasan masyarakat petani unggulan. Yang menjadi unggulan kita adalah melon organik. Kalau tangguhnya diharapkan dengan jalan pertanian, masyarakat di sini bisa tangguh secara ekonomi, sosial, budaya, dan religi. Nah, saya kepengennya saya mendirikan kelompok atau mendirikan Studi Tani Kalisuci itu, saya juga kepengen seperti Kalisuci yang dulu, bermanfaat pada masyarakat di sekitar. Awal mula ide saya ini sebenarnya prosesnya panjang Mas. Saya menggeluti dunia pertanian itu mungkin kalau untuk saat ini hampir 9 tahun ini. Saya 7 tahun itu tidak punya anggota. Dia cuma sebagai pengagum saya. Jadinya saya nanam ini bagus. Edian tanduramu api ijo royo-royo kayak gitu. Wah, bagus, harganya pas, baru bagus-bagusnya kayak gitu. Tapi mereka pada nggak mau karena waktu itu belum menemukan teknik yang sekarang kita pakai ini. Jadinya kalau dulu itu masih menggunakan polybag, lantern bag kayak gitu. Itu menurut saya pribadi itu memang boros air, kurang efisien di tenaga kerja kayak gitu. Menurut saya yang notabene hidup di Gunung Kidul yang air itu sangat berharga. Kalau air sebenarnya itu melimpah, tapi cara mendapatkan air itu yang mahal kayak gitu. Jadinya dengan sistem yang mungkin 7 tahun yang sebelum saya punya anggota ini, mereka nggak mau mengikuti kegiatan saya atau saya ajak bertani itu belum mau karena masih boros air, boros tenaga kerja, boros pupuk, dan kurang efektif dan efisien. Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya menemukan teknik petani cerdas air sistem galon ini. Ini teknik atau kami namakan hampir semua di cara budidaya itu kita namanya kan petani cerdas air. Tapi beda komoditi, beda teknik gitu. Jadinya misalkan padi kita namakan juga petani cerdas air. Kita namakan misalkan petani cerdas air tanam padi 1 batang. Kita singkat namanya pacar tanpa utang. Nah, kayak gitu, pacar tanpa utang adalah petani cerdas air tanam padi 1 batang. Nah itu kita namakan juga petani cerdas air, tapi tekniknya berbeda dengan yang ditanam seperti melon, bawang merah, seledri, dan sebagainya. Kalau ini seledri ini ya kami namakan juga petani cerdas air. Cuman sekarang menggunakan galon ini lebih efektif, efisien, dan hemat pupuk, hemat air, hemat tenaga kerja. Ini kan barang bekas, harganya pasti juga jauh lebih murah. Untuk menemukan awal teknik galon ini, petani cerdas air sistem galon Nesia ini dulu sebenarnya waktu saya mengantar anak saya ke Jakarta. Waktu itu saya berangkatnya ambil yang pagi hari, terus sampai di Brebes itu banyak petani bawang merah di sana ini. Ternyata nanam bawang merah itu airnya ini segini. Terus bahasa Jawa ini dicawui kayak gitu. Nah, akhirnya saya terbersit. Oh, berarti saya menanam
bawang merah dengan sistem yang pakai galon itu harusnya bisa, karena ternyata bawang merah ini dengan banyak air itu malah bagus, harus saya akali. Nah akhirnya sampai di rumah langsung saya praktekin mas, ada beberapa galon untuk nanam bawang merah, akhirnya berhasil. Sebenarnya yang pertama kali saya uji coba itu sebenarnya bawang merah. Terus akhirnya teman-teman mengikuti kegiatan saya menanam bawang merah. Bawang merah berhasil, akhirnya kita rembuk bersama-sama. Sekarang harus menemukan komoditi yang sedikit, umurnya hampir sama dengan bawang merah, tapi duitnya banyak. Nah, akhirnya saya uji coba dulu ke melon. Nah, akhirnya nanam melon waktu itu berhasil. Satu batang saya buahkan 2. Nah, keluarlah satu batang itu 2 buah, masing-masing 2,5 kilo, 2,5 kilo. Kalau dibuahkan 1, 5 kilo. Kalau dibuahkan 2, masing-masing 2,5 kilo. Nah, akhirnya kita putuskan memberi nama Kampung Tangguh Kali Suci itu. Kampung Tangguhnya yang tadi itu mas, kawasan masyarakat petani unggulan. Akhirnya yang menjadi unggulan produk kita adalah melon. Saya dulu itu bekerja di salah satu pasar di Pasar Munggi, di Pasar Semanu, namanya Pasar Munggi, sebagai tukang ojek kayak gitu, sebagai tukang parkir. 5 tahun pertama itu saya nggak memikirkan potensi apa yang bisa digali di Gunung Kidul ini. Saya masih memikirkan diri saya sendiri. Jadi yang penting kecukupan ekonomi keluarga sudah cukup. Saya nggak begitu memikirkan hidup orang lain. Jadinya ya secara ekonomi saya nggak masalah, secara ekonomi keluarga. Akhirnya mulai 6 tahun, 7 tahun, akhirnya saya berpikir ternyata potensi sayuran di Gunung Kidul ini besar. Karena apa? Hampir setiap hari itu mungkin 3-5 truk itu masuk di satu pasar aja. Nah ini kan menurut saya potensi untuk di pertanian. Nah yang jadi pertanyaannya itu waktu itu adalah yang jadi masalah ini SDM-nya atau SDE-nya. Kan gitu, jadinya akhirnya saya beralihlah dari tukang parkir, dari tukang ojek, akhirnya saya bertani, tapi tidak langsung ke itu mas. Jadi butuh proses. Waktu itu saya kan tukang ojek, ada portal gang itu ditutup, terus saya bisanya lewat cari jalan yang lain. Saya tidak memperhatikan mas itu apa maksudnya, dan saya tidak bertanya. Terus akhirnya saya nganterin penumpang lagi, ini ada lagi penutupan. Nah yang kedua ini saya mencoba untuk bertanya, kenapa mas gangnya ditutup, ada kunjungan bupati. Saya sudah nggak nanya lagi, oh bupati datang, ya. Itu terjadi lagi di salah satu tempat lagi. Mas kok ditutup mas, kenapa? Bupati ini meresmikan di salah satu ini ada usaha itu. Nah, saya mulai berpikir, oh berarti kampung itu bisa dijual ya itu. Terus saya mulai menggali, mulai bertanya-tanya pada kampung-kampung apa yang bisa dijual. Oh potensi sana apa, potensi sana apa. Nah, akhirnya saya keluarlah dari pekerjaan yang tukang parkir, tukang ojek itu. Akhirnya saya beranikan diri untuk keluar dari zona nyaman saya sendiri secara pribadi, ekonomi saya berkecukupan. Akhirnya saya terjun di dunia pertanian yang waktu itu ibaratnya belum jelas, masih uji coba, belum punya ilmu atau belum punya pengalaman yang cukup. Itu akhirnya saya beranikan diri untuk beralih ke pertanian. Tapi alhamdulillah itu kuncinya ini istri mendukung. Belum tahu apa-apa tapi istri yang mendukung. Itu salah satu kunci utamanya adalah istri mendukung kegiatan kita. Khususnya misalkan di pertanian itu kalau tidak sinkron antara suami dan istri sulit mas untuk mencapai tujuan. Sekarang pun masih berjuang mas, tapi ya tidak seperti yang dulu. Itu berjuangnya kalau dulu masih berat mas. Masalahnya waktu itu masih uji coba itu. Akhirnya menemukan teknik-teknik. Nah ini ibaratnya ini saya menemukan teknik sendiri kayak gitu. Terus dukanya ini gini mas, saya untuk mewujudkan, jadinya saya ini mau membuktikan mas, sebenarnya mau membuktikan orang bicara pertanian, orang itu bisa hidup dengan pertanian. Dan saya itu mempelajari itu apa benar tahu sebenarnya pertanian itu bisa untuk hidup keseharian.
Itu sebenarnya saya membuktikan bicaranya orang-orang itu, dan ternyata bisa, asalkan ada beberapa yang harus dipenuhi Mas, kayak gitu. Jadinya tidak asal, minimal ya punya pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman, mending kita belajar di suatu tempat, terus ibaratnya itu bayar, lah itu jauh akan lebih mengurangi risiko kegagalan Mas. Seperti di tempat saya itu kan juga membuka pelatihan juga kayak gitu, daripada orang eksperimen. Nah dulu waktu berjuang ini saya juga memang tidak fokus di pertanian, saya ikut proyek Mas, ngaspal jalan, terus ada proyek bangun ini bangun itu. Ini saya jalani dulu Mas untuk menopang eksperimen saya, karena eksperimen itu membutuhkan dana yang cukup Mas, kayak gitu. Jadinya memang nggak langsung saya itu fokus itu enggak, saya memang lari sana lari sini, tapi konsisten tetap di pertanian. Salah satunya adalah seledri yang saya pilih. Saya dulu pernah di kelompok juga Mas, itu sekarang pun juga masih di kelompok. Kalau cuman mengandalkan hasil tidak ada hasil harian itu sulit Mas, karena ibarat bensin itu kalau nggak ada tiap hari bensin, pasti motor itu akan mogok. Makanya saya harus menemukan tanaman yang bisa menghasilkan tiap hari, dan itu bisa bertahan sampai 1 tahun lebih. Nah akhirnya saya uji coba, akhirnya saya menemukan seledri ini. Nah seledri ini adalah salah satu hasil harian saya. Besok kedepannya memang saya kembangkan, setelah seledri ada loncang, karena loncang juga bisa untuk hasil harian. Jadinya di sini juga kami setting harus ada hasil harian, terus paling nggak ada hasil bulanan, hasil 3 bulan. Kalau teman-teman mungkin bisa untuk hasil 6 bulan atau 1 tahun. Jadi kalau untuk analisa bisnis ya Mas, untuk analisa bisnis untuk di seledri ini 60-70 galon ini bisa menghasilkan 1 kilo seledri. Jadi kalau kita punya 70 galon itu tiap hari bisa panen 1 kilo kayak gitu. Jadi misalkan dipanen 2 hari ya 2 kilo, dipanen 3 hari ya 3 kilo, itu 70 tanaman kayak gitu. Itu sudah kami teliti dengan jenis tertentu, ini bisa menghasilkan 70 galon, ini bisa menghasilkan 1 kilo. Untuk umurnya seledri ini sebenarnya tinggal perawatan saja. Kalau perawatannya rutin, bagus, itu bisa 1 tahun lebih, bisa 1,5 tahun. Kalau untuk media tanam seledri itu biasa Mas, ini tanpa menggunakan pupuk pabrikan dalam bentuk apapun nih Mas. Ini memang kami itu fokusnya memang untuk di tanaman organik. Pestisida kita punya formula sendiri, fungisida kita punya formula sendiri untuk di organiknya, dan kita punya sendiri untuk POC maupun di pupuk padatnya atau nutrisinya. Itu ya seperti biasa Mas, ada tanah, ada sekam bakar, terus ada formula pupuk padat kita. Formula pupuk padat kita salah satunya ada minimal ada 3 Mas, ada balagasida, ada gedebok pisang, terus ada serindil. Itu adalah senjata utama saya untuk membuat pupuk padat. Semua hampir rata-rata baik melon maupun seledri atau bawang merah, itu formula kita itu Mas. Kalau di sini di Kampung Tangguh Kalisuci itu memang punya beberapa program Mas. Ada namanya Gempur, Gerakan Mandiri Dapur. Nah itu yang ditanam apa? Yang ditanam bawang merah, loncang, seledri, kayak gitu. Itu Gempur. Terus ada yang namanya Sergap. Sergap itu 1000 galon pertanian. Nah itu untuk bisnisnya Mas. Jadinya untuk urusan dapur kita namakan Gempur, untuk urusan bisnis kita namakan Sergap. Jadinya semua harus untuk urusan ibu-ibu kita penuhi, sebagian kayak di bumbu-bumbu dapurnya, terus untuk di bisnisnya yang menghasilkan rupiah ya kita namakan Sergap itu. Makanya target kita itu memang untuk bisnis Mas. Jadinya kita bertani ini untuk khususnya di Kampung Tangguh Kalisuci itu memang bukan pekerjaan pokok Mas, tapi hasilnya bisa mengalahkan gaji pokok itu. Jadinya untuk teman-teman yang punya lahan sempit itu
khususnya yang seperti air atau jenengan sibuk punya pekerjaan sendiri, itu jangan dijadikan pertanian itu sebagai pekerjaan pokok, tapi menjadi penghasilan yang mengalahkan gaji pokok. Kalau untuk sistem galon ini memang airnya nggak ada namanya air nutrisi, Mas. Air itu memang air biasa, Mas. Tidak ada air nutrisi itu. Jadinya sangat hemat pupuk. Jadinya kalau orang awam biasanya banyak bertanyanya gini, Mas, nutrisinya apa gitu dengan sistem galon itu? Nggak ada, Mas, nutrisinya. Kita punya formula tadi yang saya sebutkan tadi, ada ketepok pisang, ada kreo atau balakasida, ada serindel, itu adalah pupuk padat utama kami. Untuk nutrisi yang cuma di tanah itu, Mas, seperti halnya di tempat saya itu namanya juga Studio Tani Kalisuci. Nah, ini ada plot-plot ini loh, kalau mau bikin cetak sawah petani cerdas air itu sistemnya kayak gini. Ini jadinya beda komoditi, beda teknik, Mas. Itu jadinya jangan disamakan. Misalkan kita nanam padi nih di galon. Lah kalau cuman mungkin 10 sampai 100 itu mungkin nggak begitu masalah, Mas. Tapi kalau dikembangkan secara masif atau saya punya 1000, saya kira kurang efektif dan efisien. Mending kalau di tempat saya daripada pakai itu ya mending kita beli UV, kita cangkul tanah sekitar 40 cm, kita kasih plastik UV, kita balikin lagi tanahnya, selesai kita punya cetak sawah. Untuk tanaman seledri khususnya ini mungkin kurang lebihnya 2 bulan gitu. Kalau kurang ya kurangnya cuman mungkin seminggu atau 5 hari. Kalau lebihnya ya kayak gitu, umurnya 2 bulan lebih sedikit lah, itu udah bisa mulai dipanen. Itu tadi potensinya gitu, Mas. Untuk saat ini ya, untuk saat ini kita saya itu yang di belakang saya ini sekitar totalnya ada sekitar 300-an galon. Itu rata-rata misalkan per 60 galon itu bisa 1 kilo. Berarti kan paling enggak saya mendapatkan 4 kiloan lah. 4 kiloan seledri per hari, dikalikan 20.000 untuk harga saat ini. Ini udah per hari bisa menghasilkan saya kurang lebihnya ya 80.000, 60 sampai 80.000. Ini untuk di satu saja komoditi. Saya juga masih punya tomat, masih punya lele, masih punya bawang merah, kayak gitu. Jadinya memang yang paling utama itu menemukan hasil hariannya itu, Mas, yang sulit. Dan yang benar-benar untung. Kadang itu orang awam itu juga kadang menjadi korban dalam salah satu konsep, Mas. Misalkan orang itu tertarik akan terjun di dunia pertanian. Nah, sedangkan sebenarnya di belakangnya orang itu sebenarnya sudah ada, dia itu bos apalah. Akhirnya orang terjun di pertanian, dia tidak memikirkan bahwa si bos ini sebenarnya ini cuman untuk membranding dirinya sendiri. Akhirnya ikut-ikutan. Nah, disitulah kegagalan itu tinggi. Karena apa? Analisa bisnisnya nggak dihitung itu, Mas. Itu kosnya berapa, terus menghasilkan berapa itu. Nah, itu yang saya tekankan. Petani itu, kalau saya, Mas, petani itu kan harus sejahtera. Nah, sejahtera itu ya harus mendapatkan hasil. Jadinya bagaimana mau sejahtera, hasilnya pertanian aja nggak ada. Itu kalau saya analisa bisnis itu harus ada, Mas. Apalagi yang di pemerintah, program-program pemerintah itu, kajian analisa bisnisnya harus benar-benar matang. Karena ya juga ini terus saja, misalkan juga banyak program-program pemerintah ini yang ibaratnya itu kurang memperhatikan analisa bisnis. Akhirnya program-program pemerintah itu banyak yang nggak jalan pun karena masih disuntik dana terus. Akhirnya program itu masih berjalan. Studio Tani Kalisuci atau Kampung Tangguh Kalisuci ini beralamat di Tambak Rejo, RT 01 RW 43 Semanu Gunung Kidul. Nomor HP saya adalah 0821 3431 8607 atas nama Trima Diliono. Paling enggak untuk teman-teman yang mau terjun di dunia pertanian, khususnya yang pemula, Mas, itu paling enggak perhatikan 3 hal. 1, konsep, kedua, teknologi, ketiga, dana. Jenengan punya konsep yang bagus, punya dana yang cukup, tapi nggak punya teknologi,
jenengan akan kehabisan di tenaga kerja. Jenengan punya teknologi, punya dana, nggak punya konsep, jenengan akan bingung mana yang viral jenengan ikuti. Jadinya belum bisa menemukan rohnya, jati dirinya jenengan mau bertani dengan konsep apa, kayak gitu. Terus selanjutnya jenengan punya konsep, punya teknologi, tapi dananya kurang mendukung, berarti untuk pengembangannya juga akan sulit juga, kayak gitu. Jadinya pengembangan itu salah satunya harus ada dana. Itu jadi 3 hal itu juga saling mendukung, bukannya misalkan dana itu harus banyak enggak, tapi mendukung itu apa, kecil pun kalau misalkan continue, ini kami membangun ini juga teman-teman itu juga kebanyakan besar dari dananya sendiri-sendiri Mas, bukan dari bantuan pemerintah. Itu memang secara organik mereka ini, saya terangkan analisa bisnisnya masuk, mereka dengan duitnya sendiri, dia ibaratnya itu rentek yang ngati, akhirnya mereka mau terjun di dunia pertanian. Untuk ketiga kali itu mendukung dalam artian jangan berpikir dananya harus besar, enggak, teknologinya harus modern, enggak, modern itu belum tentu tepat guna. Nah kalau saya itu harus punya teknologi, tidak harus canggih, tidak harus modern, yang penting tepat guna.